Ini ibarat martabak ya. Ibarat martabak tuh Uti tuh spesial banget. Yang toppingnya itu banyak banget gitu loh yang. Waduh, semakin lo tahu Lia lebih dalam tuh semakin justru makin muak. Aduh, mohon maaf ini 10 menit ya. Hai semua, selamat datang kembali. Selamat datang kembali di channel YouTube gue di episode pertama Martabak. Mari kita belak-belakan bareng Putri dan Lia. Jadi Lia ini adalah sahabat gue. Jadi hari ini kita akan menguji Kedekatan kita ya, sejauh mana. Betul. Dan kita akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang belum, dan kita nggak tahu ya pertanyaannya apa. Tahu. Dari tim kreatifnya Kreatif Pernah. Suaranya? Aduh, ini pertanyaan pertama gini banget nih. Apa yang spesial dari gue? Ini ibarat martabak ya. Ibarat martabak tuh Uti tuh spesial banget. Yang toppingnya itu banyak banget gitu loh yang. Waduh, Uti tuh seseorang yang humble, yang lo tuh ketemu dia ya udah sama sekali kalau misalnya ketemu dia tuh ya udah dia menjadi dirinya sendiri gitu, nggak ada yang misalnya nanti dia sok atau sombong gitu, nggak ada sama sekali gitu. Terus dia tuh suka banget kalau misalnya dia bisa membuat seseorang lebih baik lagi. Contohnya gue tuh dulu lulus kuliah langsung kerja gitu kan sama dia. Bahkan sebelum waktu gue masih kuliah tuh juga gue kerja sama dia. Dan gue tuh dulu lemot. Ya maksudnya gue tuh orangnya lemot banget, lama, ya semuanya lah. Pokoknya ya lo bayangin masih cupu, masih belum pernah kerja, dan akhirnya dia bisa ngebentuk gue gitu dengan tantangan-tantangan yang dia berikan. Gimana sih? Apa ya yang spesial dari dia? Sebenarnya banyak sih yang spesial dari dia. Sebenarnya dia tuh kayak adalah salah satu orang yang paling penting dalam hidup gue deh. Maksud gue, Lia tuh udah kayak keluarga gue soalnya. Kayak gue setiap hari bareng sama Lia, mau itu kerjaan, mau itu... Jadi emang udah, itu adalah kita bisa ngomongin banyak hal gitu, Risha. Dari mulai kerjaan sampai percintaan, sampai ekonomi, sampai bintang-bintangan. Maksudnya kayak semuanya gitu, bisa diomongin kayak tadi Lia ngomong gitu. Terus yang kedua adalah menurut gue Lia itu adalah salah satu orang yang hatinya paling baik yang gue kenal. Menurut gue Lia itu adalah salah satu orang yang hatinya paling baik yang gue kenal. Kayak lo bisa merasakan ketulusan dia gitu, dan dia selalu ada saat bukan cuma seneng-senengnya doang, tapi dia tuh ada saat lo sedih juga gitu. Dia kayak siap siaga gitu ya. Baik lagi tadi, dia tuh udah kayak keluarga karena dia tuh fun fact, dia tuh bener-bener udah tahu semua orang ada di hidup gue. Dan dia juga tahu semua rahasia-rahasia gue, dan sebaliknya juga gitu. dan semakin tahun Pacaran ya. Semakin lo tahu Lia lebih dalam tuh semakin justru Makin muak. makin cocok gitu. Dari tadi kita udah ngomongin juga kayak, jadi karena kita selalu lama banget. Aduh, mohon maaf ini 10 menit ya. 10 menit ketawa. Semakin bertambah usia pertemanan kita, semakin kayak lo bisa melihat kayak banyak banget virus-virus yang tertular. Kesan pertama ketemu dia itu kan dia intern dulu kan di Kreatif Pernah. Jadi kesan pertama kali itu apa ya? Sebenarnya tuh gue Gak punya kesan apa-apa gue. Gitu, dia tuh gini, gue kayak yang paling berkesan dari dia adalah dia itu dari awal udah menunjukkan dia siapa. Dalam arti gini, kayak gue nanya apa, dia kajak gue, lo tau gak soal Kreatif Pernah? Oh enggak, gue baru search tadi gitu. Jadi maksud gue suka dengan kejujuran lo gitu saat itu. Dan saat waktu gue lagi brainstorm apalagi apa tuh, step gue nanya tuh pasti anak internet jawab tuh salah satunya adalah Lia gitu. Jadi Lia tuh sangat outspoken gitu. Dan kalau yang kedua adalah first impressionnya adalah sangat polos ya waktu itu. Tapi itu kan first impression kan, dan akhirnya setelah
lo berkali berteman tuh ternyata nggak polos sama sekali gitu. Jadi itu sih first impression. First impression gue ke Uti itu, ini siapa sih gitu, kayak kok maksudnya waktu itu kan gue ceritanya, jadi itu dulu waktu intern ya, kalian waktu itu kan diwawancara, kalian duduk-duduk di nunggu mau dipanggil nih interview, tapi waktu gue interview itu pertama-tama dia ngomong dulu. Iya benar. Dia kayak speech gitu bahwa creativepreneur adalah Apa, gue lupa apa. sih ngomongnya apa, tapi ya intinya Iya. ngejelasin creativepreneur tuh adalah sebuah event yang kita di situ tuh buat mau menyebarkan, anak-anak muda. menginspirasi anak muda supaya jadi entrepreneur gitu. Terus gue kayak denger gitu dari anak-anak intern yang lainnya, kayak oh dia tuh ini gitu. Terus gue tuh jadi merasa bersalah karena gue intern dengan tidak membawa apa-apa. Maksudnya gue tuh search sih creativepreneur tuh apa, bikin acara apa, gue search, tapi gue nggak, kalau misalnya interview ke kantor otomatis lo nyari lebih ke kantornya kan, bukan siapa yang punya kantor gitu loh. Jadi gue kayak pas nge-search tuh kayak oh gitu, dan gue tuh jadi deg-degan, kayak deg-degan parah deh, kayak oh my god pasti dia pinter banget, terus kayak mungkin dia udah kuliah, udah yang gue kebayangnya dia udah kuliah atau apa, ya? udah tua lah pokoknya, kayak ternyata pas ngobrol tuh seru, terus kayak dia tuh orangnya seru banget. Sedap. Akhirnya selesai. Lebaran bareng deh kayak gue. Iya, lebaran bareng. Kayak maksud gue itu udah level paling tinggi gak sih persahabatan, gimana lo hari pertama lebaran Bukan sama keluarga. bukan sama keluarga, dia sama keluarga gue hari pertama lebaran. Waduh, Yang bagus nih. gue langsung sih, gue jawab ya. Menurut gue cowok yang pas buat Lia tuh adalah yang bisa menuntun dan membimbing Lia. Sedap. Karena maksud gue tuh Lia tuh sebenarnya walaupun dia terlihat soft gitu ya, tapi tuh dia sebenarnya a very strong woman gitu. Jadi menurut gue dia butuh cowok yang bisa menuntun, yang bisa yang bisa bareng-bareng menjadi lebih baik lagi gitu nggak sih? Iya. Karena menurut gue kayak Lia tuh orangnya pinter, terus hard worker banget gitu. Jadi butuh cowok yang bisa mengimbangi itu gitu. Harusnya sih semoga cowoknya Lia bisa lebih sayang sama Lia daripada gue sayang sama lo gitu. Karena gue tuh sayang banget sama Lia. Jadi harus ada cowok yang lebih sayang sama Lia daripada gue sayang sama lo. Tapi gue sayang juga kan sama lo. Oh, lo mempertanyakan? Iya, gue mempertanyakan. Iya, menurut lo sayang kok? Menurut lo sayang nggak? sayang lah. Iya. Gue berharapnya Uti itu dapat seseorang yang bisa membiarkan dia tuh bersinar dan nggak apa-apa sama itu, malah bisa mengencourage Uti, ayo kamu harus bersinar gitu. Karena dengan sepak terjang Uti sekarang, sayang banget kalau misalnya dia nggak bisa dibiarkan kayak berkarya atau dia bikin event kan. Mungkin ada cowok-cowok yang ya udah kalau misalnya kita nikah ya udah di rumah gitu kan. Nah gue berharapnya tuh ada pria yang emang benar-benar ya udah lo boleh berkarya dan bisa memberikan manfaat buat banyak lagi anak muda Indonesia gitu. Ibaratnya kayak ya udah sayangnya dia tuh all out, dan gue berharap cowoknya tuh juga bisa kayak gitu. Sayangnya tuh bukan hanya dengan kata-kata bualan ya, tapi juga real action gitu. Kayak kalau misalnya gue ketemu Uti atau pasangannya nih, gue tuh harus bisa tahu kayak oh emang dia tuh cinta mati sama Uti gitu loh. Karena dari perbuatan misalnya nih guys, contoh simple nih guys, kayak misalnya makan kepiting kan susah ya. Nah tapi si cowok bakal pisahin dulu kepiting sama dagingnya, terus baru deh dagingnya dikasih ke Uti gitu. Be a man cuy. Gitu sih, sekian. Aduh pusing.